Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut siswa yang belajar menggunakan tenda di Sumatera Utara berjumlah 19 sekolah atau 1,6%. Sisanya sudah bisa belajar hari ini. Pemerintah juga merevitalisasi 897 sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Proses revitalisasi ditargetkan rampung akhir Januari. Untuk sekolah-sekolah yang masih dalam proses pembersihan dan yang belajar di tenda, kami telah menerbitkan surat edaran yang di dalamnya berisi penjelasan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana, banjir, dan tanah longsor dengan kurikulum yang kita rancang secara khusus pula. Hari ini kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pasca bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat. Di Padang Pariaman sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai belajar di tenda dan juga kelas darurat lantaran seluruh bangunan sekolah rusak terdampak banjir. Proses belajar mengajar dimulai dengan senam pagi dan juga upacara bendera. Walaupun kondisi sekolahnya hancur akibat longsor dan banjir bandang sebulan lalu, para siswa dan guru tetap semangat untuk kembali ke sekolah. Tenda darurat dan ruang kelas darurat yang digunakan saat ini merupakan bantuan dari berbagai donatur. Sementara itu, orang tua murid berharap kepada pemerintah dan swasta untuk dibangunkan kembali bangunan permanen di sekolah tersebut. Hari pertama sekolah, siswa SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan hari ini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan keterbatasan. Sementara di wilayah Aceh, belum semua sekolah mulai kegiatan belajar mengajar. Yang sudah teruji menghadapi berbagai macam sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti kegiatan hari pertama, hari sekolah, upacara bendera yang digelar di halaman sekolah. Sisa lumpur masih tergenang di sekolah, namun ribuan siswa dan guru tetap semangat. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Sebelumnya, siswa dan guru melakukan gotong royong membersihkan sekolah dari genangan material lumpur. Jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu yang berada di Desa Menasah Bimerah 2, Pidijaya masih dipenuhi lumpur tebal. Kondisi ini membuat sebagian guru dan siswa tidak berani melintasi karena membahayakan keselamatan. Seluruh bangunan sekolah masih berlumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak bisa lagi digunakan. Akibatnya, proses belajar mengajar dipindahkan ke bawah tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Ratusan anggota TNI BKO dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan Biren terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur sampah sisa banjir. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur yang mengendap di ruang kelas dan halaman sekolah. Hingga saat ini tersebar di 15 titik untuk pembersihan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Pidijaya dan Biren Aceh, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Praja IPDN menyelamatkan korban bencana yang tergeletak penuh lumpur di belakang kantor Kesbangpol Aceh Tamiang. Inilah detik-detik saat Praja IPDN berupaya menyelamatkan korban bencana di belakang kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Korban yang penuh lumpur dibawa ke RSUD Muda Sedia untuk dirawat intensif. Kondisinya saat ini sudah stabil. Korban teridentifikasi sebagai warga kampung dalam yang sempat dicari pihak keluarga 3 hari terakhir. Penemuan korban dibagikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sosial medianya. Kamu lihat di mana tadi? Sudah terlihat di belakang seperti yang di foto tadi. Pasca bencana di Sumatera, sejumlah akses terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh. Relawan kemanusiaan mengerahkan ekskavator untuk menghubungi akses yang terputus.
Pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera, sejumlah akses terputus di Desa Alweg Kuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan 1 alat berat untuk aktivitas warga bisa kembali pulih. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. Sekolah, mau ke Pudasa, mau ke masjid. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Ini ada 3 daerah yang terputus dan daerah tersebut alhamdulillah akan diuruk dengan tanah, batu, dan pasir yang kita sewakan juga 1 alat berat atau ekskavator sehingga mempermudah pekerjaan. Kalau jalan ini terhubung, maka akan memudahkan akses warga untuk mendapatkan pendistribusian bantuan. Terima kasih kepada relawan kami yang telah membantu kami membawa ekskavator untuk membuat jalan alternatif untuk masyarakat di Desa Alweg Kuta ini bisa ke tempat musala atau pulang ke rumah masing-masing. Relawan kemanusiaan berharap pemulihan akses yang terputus ini bisa menjadi awal masyarakat kembali beraktivitas dan perekonomian warga kembali berputar. Tim Liputan News melaporkan. Tim Kesehatan Gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Masidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak. Tim Kesehatan Gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di Posko Kesehatan Gabungan Kecamatan Masidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Pantan Kuli serta Desa Cemparam Lama dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan 37 personel tim kesehatan gabungan dari tenaga medis kecamatan, bidan desa, perawat puskesmas, tenaga kesehatan TNI, serta dokter dan komunitas relawan. Unsur TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana juga turut membantu kelancaran kegiatan ini. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan masyarakat, trauma healing melalui play terapi bagi anak-anak, serta penyaluran bantuan perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah dari PNS Kodam Iskandar Muda juga disalurkan. Melalui pelayanan ini diharapkan kesehatan masyarakat terdampak dapat terjaga sekaligus membantu pemulihan kondisi psikologis, khususnya anak-anak sebagai bagian dari komitmen TNI bersama unsur terkait dalam penanganan bencana. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Tim Liputan Anyus melaporkan.